Jauh sebelum cahaya Islam menerangi dunia, di negeri Yaman yang subur, berkuasalah seorang gubernur dari Habasyah, Ethiopia, bernama Abrahah al-Ashram. Ia adalah seorang Kristen yang taat dan telah membangun sebuah gereja megah di sana, ibu kota Yaman, yang dinamainya Al-Qulais. Gereja ini dibangun dengan kemewahan yang luar biasa, dilapisi emas dan permata, dengan harapan dapat menyaingi popularitas Ka'bah di Mekah dan menarik bangsa Arab untuk berziarah ke sana, bukan lagi ke Baitullah. Abrahah berambisi menjadikan Yaman sebagai pusat keagamaan dan perdagangan baru di Jazirah Arab. Namun, upaya Abrahah tidak membuahkan hasil seperti yang diharapkannya. Bangsa Arab, dengan kecintaan mereka yang mendalam terhadap Ka'bah sebagai rumah warisan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, tetap membanjiri Mekah setiap tahunnya untuk melaksanakan ibadah haji sesuai tradisi mereka. Hati Abrahah dipenuhi dengan kedengkian dan kemarahan melihat Al-Qulais sepi pengunjung, sementara Ka'bah tak pernah surut dari peziarah. Ia merasa usahanya sia-sia dan martabatnya sebagai penguasa terinjak-injak. Puncak kemarahan Abrahah terjadi ketika, menurut beberapa riwayat, ada seorang dari kabilah Kinanah yang datang ke Al-Qulais dan dengan sengaja mengotorinya sebagai bentuk penghinaan. Peristiwa ini semakin membulatkan tekad Abrahah untuk menghancurkan Ka'bah hingga rata dengan tanah. Ia percaya, dengan hancurnya Ka'bah, maka tidak ada lagi pusat peribadatan yang bisa menyaingi Al-Qulais, dan bangsa Arab akan terpaksa beralih ke gerejanya. Maka, dimulailah persiapan besar-besaran untuk ekspedisi militer menuju Mekah. Abrahah mengumpulkan pasukan yang sangat besar dan kuat, dilengkapi dengan persenjataan lengkap. Yang paling menonjol dari pasukannya adalah keberadaan beberapa ekor gajah perang, yang pada masa itu merupakan senjata ampuh yang menakutkan. Salah satu gajahnya yang terbesar dan terkuat bernama Mahmud, yang diharapkan menjadi ujung tombak dalam penghancuran Ka'bah. Kabar mengenai rencana jahat Abrahah ini segera menyebar ke seluruh Jazirah Arab, menimbulkan kegelisahan dan ketakutan, terutama bagi penduduk Mekah. Dengan kesombongan dan keyakinan akan kekuatannya, Abrahah memimpin pasukannya bergerak dari Yaman menuju Mekah. Barisan tentara yang panjang, debu yang mengepul, dan derap kaki gajah-gajah perang menciptakan suasana mencekam di sepanjang perjalanan. Mereka melewati berbagai perkampungan dan kabilah, banyak di antaranya yang mencoba menghalangi namun dengan mudah ditaklukkan oleh kekuatan pasukan Abrahah yang superior. Tidak ada yang mampu membendung ambisi buta sang gubernur Yaman itu. Ketika pasukan Abrahah mendekati kota Mekah dan berkemah di daerah Al-Maghmas, penduduk Mekah, terutama kaum Quraisy, dilanda kepanikan besar. Mereka sadar bahwa mereka tidak memiliki kekuatan militer yang sebanding untuk melawan pasukan gajah Abrahah. Di tengah situasi genting itu, muncullah Abdul Muthalib bin Hashim, kakek Nabi Muhammad, yang saat itu merupakan pemimpin kaum Quraisy yang disegani. Ia menunjukkan ketenangan dan kebijaksanaan yang luar biasa. Pasukan Abrahah sempat merampas harta penduduk di sekitar Mekah, termasuk 200 ekor unta milik Abdul Muthalib. Dengan keberanian, Abdul Muthalib memutuskan untuk menemui Abrahah secara langsung. Ketika bertemu, Abrahah terkesan dengan penampilan dan wibawa Abdul Muthalib. Namun ia meremehkannya ketika Abdul Muthalib hanya meminta unta-untanya dikembalikan, dan tidak memohon agar Abrahah mengurungkan niatnya menghancurkan Ka'bah. Abrahah berkata, "Aku datang untuk menghancurkan rumah ini, Ka'bah. Mengapa engkau hanya meminta untamu dan tidak membelanya?" Abdul Muthalib menjawab dengan kata-kata yang penuh keyakinan dan tawakal. "Adapun unta-unta itu, akulah pemiliknya. Sedangkan Baitullah ini, ia memiliki pemiliknya sendiri yang akan melindunginya." Jawaban ini membuat Abrahah terdiam sejenak. Namun kesombongannya tetap menguasai. Ia mengembalikan unta-unta Abdul Muthalib, tetapi tetap pada pendiriannya untuk menghancurkan Ka'bah keesokan harinya. Abdul Muthalib kemudian kembali ke Mekah dan memerintahkan penduduk untuk mengungsi ke puncak-puncak gunung di sekitar kota. Seraya ia sendiri bersama beberapa tokoh Quraisy berdoa di sisi Ka'bah, memohon pertolongan Allah. Keesokan paginya, setelah penduduk Mekah mengungsi, Abrahah memerintahkan pasukannya untuk bersiap menyerang Ka'bah. Gajah Mahmud, sang gajah utama, dipersiapkan di barisan terdepan untuk merobohkan bangunan suci tersebut. Namun, ketika gajah itu diarahkan menuju Ka'bah, ia tiba-tiba berhenti dan berlutut, menolak untuk melangkah maju. Para pawang berusaha sekuat tenaga memaksanya, memukulnya, namun Mahmud tetap tidak bergeming.
Anehnya, jika diarahkan ke selain Ka'bah, seperti ke arah Yaman atau Syam, Mahmud mau berjalan. Di tengah kebingungan pasukan Abrahah karena tingkah laku gajahnya, tiba-tiba dari arah laut muncullah kawanan burung yang sangat banyak, berbondong-bondong seperti awan hitam yang bergerak cepat. Burung-burung ini, yang dalam Al-Quran disebut sebagai Tayran Ababil, burung yang berkelompok-kelompok, masing-masing membawa 3 butir batu kecil dari tanah liat yang dibakar, sijil, 1 di paruhnya dan 2 di kakinya. Pemandangan ini begitu menakjubkan sekaligus menakutkan bagi mereka yang menyaksikannya. Kawanan burung ababil itu kemudian terbang rendah di atas pasukan Abrahah dan mulai menjatuhkan batu-batu kecil yang mereka bawa. Meskipun ukurannya kecil, batu-batu itu memiliki kekuatan dahsyat atas izin Allah. Setiap batu yang mengenai prajurit Abrahah akan menembus tubuh mereka, menyebabkan luka parah dan kematian seketika. Diceritakan bahwa daging mereka membusuk dan rontok. Suasana berubah menjadi kekacauan total. Teriakan kesakitan, ketakutan, dan kepanikan melanda seluruh pasukan. Dalam waktu singkat, pasukan Abrahah yang perkasa itu hancur lebur, laksana daun-daun yang dimakan ulat. Abrahah sendiri terkena salah satu batu tersebut. Meskipun ia tidak langsung tewas, tubuhnya mulai membusuk sedikit demi sedikit. Ia berusaha melarikan diri kembali ke Yaman, namun akhirnya tewas dalam perjalanan dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Peristiwa luar biasa ini menjadi bukti nyata kekuasaan Allah dalam melindungi rumahnya. Tahun terjadinya peristiwa ini kemudian dikenal dalam sejarah Arab sebagai Amul Fil, atau Tahun Gajah. Pada tahun yang sama dengan peristiwa dahsyat Tahun Gajah, tepatnya pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, lahirlah seorang bayi istimewa di kota Mekah. Bayi itu adalah Muhammad, putra dari Abdullah bin Abdul Muthalib dan Aminah binti Wahab. Ayahnya, Abdullah, telah wafat beberapa bulan sebelum kelahirannya, ketika sedang dalam perjalanan dagang ke Syam dan jatuh sakit di Madinah, Yatsrib. Sehingga, Muhammad lahir dalam keadaan yatim. Kelahiran Nabi Muhammad disambut dengan tanda-tanda kebesaran yang menunjukkan kemuliaan bayi tersebut. Ibundanya, Aminah, menceritakan bahwa ketika ia melahirkan Muhammad, ia melihat sebuah cahaya yang keluar dari dirinya. Cahaya yang begitu terang hingga mampu menerangi istana-istana di negeri Syam. Asy-Syifa binti Amr, ibu dari Abdurrahman bin Auf, yang bertindak sebagai bidan saat itu, juga menyaksikan cahaya tersebut memenuhi ruangan dan melihat bintang-bintang seakan merendah mendekati bumi. Selain cahaya yang terpancar, ada beberapa peristiwa luar biasa lainnya yang dilaporkan terjadi bersamaan dengan kelahiran Nabi Muhammad. Dikatakan bahwa berhala-berhala yang ada di dalam dan sekitar Ka'bah tiba-tiba terjatuh dari tempatnya. Api abadi yang disembah oleh kaum Majusi di Persia, yang telah menyala selama 1000 tahun tanpa pernah padam, tiba-tiba padam dengan sendirinya. Danau Sawa yang dianggap suci mengering, dan istana Kisra, Raja Persia, berguncang hebat hingga 14 balkonnya runtuh. Semua ini dianggap sebagai pertanda akan datangnya seorang nabi besar yang akan mengubah tatanan dunia. Sang kakek, Abdul Muthalib, sangat gembira menyambut kelahiran cucunya. Ia membawa bayi itu ke Ka'bah, melakukan tawaf, dan bersyukur kepada Allah. Abdul Muthalib kemudian memberinya nama Muhammad, yang berarti yang terpuji. Nama ini tergolong tidak lazim di kalangan bangsa Arab pada masa itu. Namun Abdul Muthalib memiliki harapan besar bahwa cucunya kelak akan menjadi orang yang terpuji di langit dan di bumi, sesuai dengan arti namanya. Sudah menjadi tradisi di kalangan bangsawan Arab Mekah pada waktu itu, untuk menyusukan bayi-bayi mereka kepada wanita-wanita dari kabilah-kabilah di pedalaman atau gurun pasir. Tujuannya adalah agar bayi-bayi tersebut tumbuh di lingkungan yang udaranya lebih bersih dan sehat, fisiknya lebih kuat, serta agar mereka dapat mempelajari bahasa Arab yang fasih dan murni, jauh dari pengaruh bahasa pendatang di kota Mekah. Ketika tiba saatnya bagi para wanita penyusu dari kabilah Bani Sa'ad bin Bakar datang ke Mekah untuk mencari bayi susuan, banyak di antara mereka yang enggan mengambil Muhammad kecil. Hal ini disebabkan karena Muhammad adalah seorang anak yatim. Para wanita penyusu umumnya mengharapkan imbalan yang besar dari ayah sang bayi, dan dengan status Muhammad sebagai yatim, mereka khawatir tidak akan mendapatkan bayaran yang layak. Satu persatu wanita penyusu mendapatkan bayi, hingga tersisalah Muhammad. Salah seorang wanita dari rombongan itu adalah Halimah binti Abi Zuaib,
yang lebih dikenal sebagai Halimah As-Sa'diyah. Ia datang bersama suaminya, Al-Harits bin Abdul Uzza, dan bayi laki-lakinya yang masih menyusu. Keluarga Halimah termasuk keluarga yang miskin. Keledai yang mereka tunggangi sangat lemah dan lambat, dan unta betina mereka tidak mengeluarkan air susu sedikit pun. Karena tidak mendapatkan bayi susuan lain, dan tidak ingin pulang dengan tangan hampa, Halimah akhirnya berdiskusi dengan suaminya. Suaminya berkata, "Tidak ada salahnya engkau mengambil anak yatim ini. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita karenanya." Maka, Halimah pun setuju untuk mengambil Muhammad. Meskipun awalnya ada keraguan, keputusan Halimah untuk membawa Muhammad kecil ke kampung halamannya di perkampungan Bani Sa'ad ternyata adalah keputusan yang penuh berkah. Sejak saat itu, kehidupan Halimah dan keluarganya berubah drastis. Keberkahan demi keberkahan mulai mereka rasakan, sesuatu yang tidak pernah mereka alami sebelumnya, yang semuanya diyakini sebagai buah dari kehadiran bayi mulia bernama Muhammad. Sejak Muhammad kecil berada dalam asuhan Halimah As-Sa'diyah, berbagai keajaiban dan keberkahan mulai menyelimuti keluarga mereka. Saat Halimah pertama kali hendak menyusui Muhammad, tiba-tiba air susunya yang sebelumnya kering menjadi berlimpah ruah, cukup untuk Muhammad dan juga untuk anak kandungnya sendiri. Suaminya, Al-Harits, juga mendapati unta betina mereka yang kurus dan tidak bersusu. Kini kantung susunya penuh dan mereka bisa memerahnya untuk diminum. Padahal malam itu tidak ada orang lain di kampung mereka yang untanya menghasilkan susu. Keberkahan tidak berhenti di situ. Keledai tunggangan Halimah yang sebelumnya sangat lemah dan selalu tertinggal di belakang rombongan, kini menjadi begitu kuat dan cepat. Dalam perjalanan pulang ke perkampungan Bani Sa'ad, keledai Halimah melaju kencang mendahului semua keledai lain dalam rombongan, membuat teman-temannya keheranan. Mereka bertanya, "Wahai putri Abu Zuaib, bukankah ini keledaimu yang tadi kita tunggangi bersama?" Halimah menjawab, "Benar. Demi Allah, inilah dia." Mereka pun berkata, "Sungguh ia memiliki urusan yang menakjubkan." Di perkampungan Bani Sa'ad, tanah tempat mereka menggembalakan ternak yang sebelumnya tandus dan kering, kini menjadi subur dan hijau. Kambing-kambing milik Halimah dan suaminya selalu pulang pada sore hari dalam keadaan kenyang dengan perut buncit dan penuh air susu. Sementara itu, kambing-kambing milik orang lain di kampung tersebut pulang dalam keadaan lapar dan tidak menghasilkan banyak susu. Orang-orang sampai berkata kepada para penggembala mereka, "Celakalah kalian, gembalakanlah ternak kalian di tempat penggembala putri Abu Zuaib, Halimah, menggembalakan ternaknya." Namun, hasilnya tetap sama. Ternak Halimah selalu mendapatkan yang terbaik. Halimah dan suaminya menyadari bahwa semua keberkahan ini datang bersamaan dengan kehadiran Muhammad. Mereka semakin menyayangi Muhammad melebihi anak-anak mereka sendiri. Muhammad tumbuh sebagai anak yang sehat, cerdas, dan menunjukkan tanda-tanda kemuliaan sejak dini. Ia tinggal bersama keluarga Halimah selama beberapa tahun, menikmati masa kanak-kanak yang penuh berkah di lingkungan pedesaan yang asri. Ketika Nabi Muhammad berusia sekitar 4 atau 5 tahun, saat beliau sedang bermain bersama anak-anak Bani Sa'ad lainnya di dekat rumah, terjadilah sebuah peristiwa luar biasa yang dikenal sebagai Syaqqus Syadr, atau peristiwa pembelahan dada. Dua sosok berpakaian putih, yang kemudian diketahui sebagai malaikat Jibril dan Mikail, datang menghampiri Muhammad kecil. Mereka membaringkannya dengan lembut, kemudian salah satu dari mereka membelah dadanya. Para malaikat itu mengeluarkan hati Nabi Muhammad, lalu dari dalam hati itu dikeluarkan segumpal darah hitam yang disebut sebagai bagian setan, atau nasib dari godaan setan. Hati yang mulia itu kemudian dicuci dengan air zam-zam yang ada dalam sebuah bejana emas, lalu dikembalikan ke tempatnya semula, dan dadanya ditutup kembali tanpa meninggalkan bekas luka sedikit pun. Anak-anak yang bermain bersamanya melihat kejadian itu dan lari ketakutan memberitahukan Halimah dan suaminya, Muhammad telah dibunuh. Halimah dan suaminya segera berlari menghampiri Muhammad. Mereka mendapatinya berdiri dengan wajah pucat pasi, namun tidak terluka. Ketika ditanya apa yang terjadi, Muhammad kecil menceritakan peristiwa yang baru saja dialaminya. Peristiwa ini membuat Halimah dan suaminya sangat khawatir akan keselamatan Muhammad. Mereka takut jika sesuatu yang buruk akan menimpanya lagi, atau ada kekuatan gaib yang ingin mencelakainya. Meskipun sangat berat hati, mereka merasa inilah saatnya untuk mengembalikan Muhammad kepada ibunya di Mekah.
Maka, Halimah Asadiyah pun membawa kembali Muhammad kecil ke pangkuan ibundanya, Aminah. Ia menceritakan semua keberkahan yang dialaminya selama mengasuh Muhammad, dan juga peristiwa pembelahan dada yang membuatnya cemas. Aminah mendengarkan dengan penuh perhatian, dan meskipun sedih karena harus berpisah dengan anak asuhnya yang penuh berkah, Halimah merasa telah menunaikan amanahnya. Muhammad pun kembali tinggal bersama ibunya, membawa serta kenangan dan pelajaran berharga dari masa kecilnya di perkampungan Bani Sa'ad. Nabi Muhammad tinggal bersama ibunya, Aminah, dalam suasana penuh kasih sayang. Ketika Muhammad berusia sekitar 6 tahun, Aminah mengajaknya pergi ke Yatsrib, yang kemudian menjadi Madinah, untuk berziarah ke makam suaminya, Abdullah, sekaligus mengunjungi sanak keluarga dari pihak ibunya, yaitu Bani Najjar. Mereka tinggal di Yatsrib selama kurang lebih 1 bulan. Namun, dalam perjalanan pulang kembali ke Mekah, di sebuah tempat bernama Abwa, Aminah jatuh sakit parah. Di tengah padang pasir yang sunyi, tanpa ada sanak saudara di dekatnya kecuali putranya yang masih kecil dan seorang budak perempuan bernama Ummu Aiman, Aminah menghembuskan nafas terakhirnya. Nabi Muhammad yang masih begitu belia harus menyaksikan kepergian ibunda tercintanya. Kesedihan mendalam menyelimuti hatinya. Ummu Aiman kemudian membawa Muhammad kecil kembali ke Mekah dan menyerahkannya kepada kakeknya, Abdul Muthalib, yang sangat menyayanginya. Abdul Muthalib mengambil alih pengasuhan Muhammad dengan penuh cinta dan perhatian. Ia bahkan lebih menyayangi Muhammad daripada anak-anaknya sendiri. Ia sering mendudukkan Muhammad di atas permadani khususnya di dekat Ka'bah, tempat yang tidak boleh diduduki oleh anak-anaknya yang lain. Namun, kebersamaan Muhammad dengan kakeknya juga tidak berlangsung lama. Ketika Muhammad berusia sekitar 8 tahun, Abdul Muthalib pun wafat. Sebelum wafat, ia berwasiat agar pengasuhan Muhammad diserahkan kepada putranya, Abu Thalib, yang merupakan saudara kandung dari ayah Nabi Muhammad, Abdullah. Abu Thalib kemudian mengasuh, melindungi, dan membela Nabi Muhammad dengan segenap jiwa raganya hingga dewasa, bahkan setelah beliau diangkat menjadi Rasulullah. Kisah kelahiran Nabi Muhammad, yang diawali dengan peristiwa Tahun Gajah, mengandung pelajaran moral yang sangat berharga. Pertama, ia menunjukkan kekuasaan mutlak Allah dalam melindungi rumahnya, Ka'bah, dari niat jahat manusia sekuat apapun pasukan dan persenjataan mereka. Ini adalah bukti bahwa tidak ada kekuatan yang dapat menandingi kekuatan Allah. Kedua, kelahiran Nabi Muhammad yang disertai berbagai tanda kebesaran adalah penegasan akan statusnya sebagai Nabi akhir zaman yang akan membawa rahmat bagi seluruh alam. Cahaya yang terpancar, padamnya api Majusi, dan runtuhnya balkon istana Kisra adalah simbol-simbol bahwa era baru akan dimulai, era kebenaran yang akan menggantikan kebatilan. Ketiga, kisah masa kecil Nabi, termasuk keberkahan yang menyertai keluarga Halimah Asadiyah dan peristiwa pembelahan dada, semakin memperkuat bukti-bukti kenabiannya dan persiapannya oleh Allah untuk menerima wahyu. Keempat, ujian berupa kehilangan orang-orang terkasih sejak usia dini, yatim, lalu ditinggal ibu dan kakek, menempa pribadi Nabi Muhammad menjadi sosok yang tegar, sabar, dan penuh empati, sifat-sifat penting bagi seorang pemimpin umat. Kisah ini mengajarkan kita untuk selalu percaya pada rencana Allah, meyakini pertolongannya, dan mengambil hikmah dari setiap peristiwa, karena di balik setiap kejadian tersimpan kebijaksanaan ilahi yang agung. Demikianlah kisah ini diceritakan, segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Allah, Tuhan pemilik kisah kehidupan.